antibody itu dapat terbentuk dari sel B ya yang sudah berdiferensiasi. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi limfosit T helper itu ya untuk membantu aktivasi limfosit B untuk nantinya menghasilkan antibody. Oke, itu untuk yang T helper. Kemudian limfosit T sitotoksik. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya Bapak Ibu bahwa kalau limfosit T helper ya membantu, itu tidak bisa menyerang langsung, tidak bisa membunuh langsung mikrobanya, antigennya. Tetapi kalau limfosit T, nah ini Bapak Ibu bisa lihat, ini bisa langsung ya sel yang terinfeksi menyajikan antigen mikroba. Oke, jadi sel tadi, APC tadi yang udah menyajikan mikroba antigen tadi oleh limfosit T itu bisa langsung dibunuh ya. Tetapi, nah ini, tetapi dia harus butuh bantuan dulu nih dari T helper gitu. Ya, jadi ini saling berkesinambungan. Kalau limfosit T sitotoksik ini bisa langsung membunuh. Nanti kan kita belajar ya Bapak Ibu di akhir bagaimana sih caranya, mekanismenya kok limfosit T ini bisa langsung membunuh sel mikroba, apa sih yang dikeluarkan dari limfosit T sitotoksik? Nah, itu nanti kita belajar, kita review lah, udah belajar ya sebetulnya ya minggu lalu ya. Nah, itu aja. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa yang membedakan antara limfosit T helper dan limfosit T sitotoksik, jawabannya adalah limfosit T helper ini tidak bisa langsung membunuh mikroba, ya, hanya membantu sel-sel imun ya dan sel-sel yang lain untuk membunuh sel atau membunuh mikroba gitu ya. Tetapi kalau limfosit T sitotoksik ini bisa langsung gitu. Kemudian limfosit T regulator ya. Limfosit T regulator ini fungsinya adalah mensupres respon imun. Artinya respon imun ini ya Bapak Ibu yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa tidak bekerja secara terus-menerus gitu. Jadi kalau memang proses sudah selesai, tentunya harus di-stop. Nah, yang bertugas untuk meregulasi ya, meregulasi ini ya agar tidak terjadi respon imun yang terlalu berlebihan, tugasnya si siapa? Tugasnya si limfosit T regulator. Oke, begitu. Kira-kira dari mekanisme ini mana yang masih mau ditanyakan atau yang dirasa belum jelas, Bapak Ibu? Silakan. Sudah jelas, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Ya. Oke, ini kuliah 2 selesai, saya lanjut ke kuliah 3. Oke, Bapak Ibu yang baru bergabung, mungkin di sini saya menjelaskan kembali ya, bahwa pada pertemuan pagi ini review. Review sebelum UTS ya, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu kemudian fokusnya adalah mekanisme. Jadi saya akan menjelaskan mekanisme gambar semuanya, menjelaskan kembali ke Bapak Ibu harapannya nanti ketika mengerjakan soal esai, karena saya ulangi lagi ya, tipe soal UTS besok untuk Bapak Ibu ini ada 2, ada pilihan ganda dan ada esai. Nah, esai di sini soal yang saya keluarkan adalah soal-soal mekanisme, ya, soal-soal terkait dengan gambar. Oleh karena itu, harapan saya pada pertemuan ini ya karena nggak lama ya Bapak Ibu ya maksimal sampai jam 11. Silakan kalau memang langsung ada yang mau bertanya, misalkan gini, saya mau langsung ke kuliah 4 aja, saya ada yang nggak paham, boleh, nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, jadi saya harapannya kalau mau bertanya seputar itu ya Bapak Ibu ya, betul-betul sampai paham. Saya bersedia untuk ulang berkali-kali asalkan sampai paham gitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum saya pindah ke kuliah 3, untuk gambar ini, untuk skema ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan?
Oke, Ulang kali lagi, Bu. oke, ya baik. Pada kelas limfosit ya Bapak Ibu ini kan heterogen ya, artinya bermacam-macam. Nah, di sini Bapak Ibu ada 4 tipe ya. Yang pertama ini limfosit B. Jadi bagaimana cara limfosit B? Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, ini limfosit B, kemudian T helper, T sitotoksik, T regulator. Ini kita mau lihat dari masing-masing limfosit ini punya efek apa saja gitu. Nah, sekarang limfosit B. Limfosit B ini yang pertama kali ya itu diawali oleh pengenalan antigen terlebih dahulu. Oleh apa? Antigen berikatan dengan antibodi ya. Nah, setelah ikatan ini mereka ya, antigen dan antibodi ini selanjutnya jadi aktif kan? Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa antibodi itu kan sebagai memori ya, memori dalam tubuh kita gitu. Nah, ketika ada antigen yang masuk udah berikatan nih ya dengan antibodi, nah kemudian antibodinya aktif. Nah, setelah aktif apa yang terjadi? Netralisasi mikroba, kemudian fagositosis, lalu aktivasi komplement. Nah, nanti Bapak Ibu ingat-ingat nih, aktivasi komplement ini ada 3 jalur ya, kali aja keluar. Oke. Kemudian limfosit T helper. Nah, ini tadi ya yang sudah saya jelaskan bahwa limfosit T helper ini tidak bisa langsung membunuh ya, tetapi ini hanya membantu siapa? Membantu sel-sel imun ya yang lain ini untuk aktif. Jadi tugasnya seperti ayo yang lain, ayo aktif. Nah, itu tugasnya ya. Seperti itu. Nah, gimana mekanismenya? Kita lihat. Antigen ya yang sudah disajikan oleh APC ya. Ini berikatan dengan sel T. Ingat tadi ya Bapak Ibu ya bahwa antigen yang udah disajikan ini berikatan dengan sel T. Nah, ketika sudah berikatan dengan sel T, maka sitokinnya tersekresi. Ya, sitokinnya tersekresi, efeknya apa saja? Aktivasi makrofag, kemudian proses inflamasinya jadi aktif, lalu proses aktivasi diferensiasinya limfositnya pun juga jadi aktif. Nah, apa yang terjadi kalau diferensiasi limfosit B jadi aktif? Ya tentunya antibodi yang terbentuk kan juga semakin banyak. Ya, intinya seperti itu. Nah, lalu ini ya, limfosit T sitotoksik. Nah, kalau yang ini bisa langsung Bapak Ibu membunuh sel yang terinfeksi. Nah, bedanya itu ya, Bapak Ibu saya udah ini nih sampaikan berkali-kali, limfosit T helper tidak bisa membunuh secara langsung, tetapi kalau limfosit T sitotoksik itu bisa ya, memang tugasnya adalah untuk membunuh sel yang terinfeksi gitu. Ketika limfosit T ini sudah tentunya bertemu dengan sel yang menyajikan antigen mikroba ya, itu baru bisa dia. Ya nggak mungkin kalau nggak ada mikroba ya mau ngapain apa yang dibunuh gitu kan. Jadi limfosit T kerja ini ya tentunya diawali oleh APC ini sudah menyajikan antigen ya. Ketika APC sudah menyajikan antigen, nah baru limfosit T ini bisa langsung bekerja gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah limfosit T regulator. Jadi tugasnya adalah untuk mensupres respon imun agar respon imun yang terjadi di dalam tubuh itu tidak terus-terusan, tidak terjadi secara berlebihan. Nah, oleh karena itu mesti ada yang mengatur ya, Bapak Ibu. Ini tugasnya limfosit T regulator begitu. Ya. Masih ada yang belum jelas, Bapak Ibu? Jelas, Bu. Ya.
Oke, saya lanjut ya ke kuliah berikutnya. Ya, Bu. Bu. Mana ini? Oke, sudah jelas terlihat atau belum Bapak Ibu? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, Udah, ini Bu. kita belajar antigen dan mediator kimia. Nah, ini saya mengingatkan ya Bapak Ibu, mohon untuk dipahami apa bedanya antigen. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri dari PPT saya. Apa bedanya antigen, apa bedanya imunogen. Ya, kemudian epitop itu apa, paratop itu apa. Ya, ini Bapak Ibu nanti bisa baca aja ini. Saya ini ya, proses produksi sitokin. Oke, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sitokin ini adalah protein ya. Protein yang sebetulnya berfungsi sebagai mediator. Mediator apa? Mediator kimia, mediator inflamasi ya. Jadi nanti kita kan akan review juga nih proses inflamasi ya. Nah, pada proses inflamasi itu banyak sekali sitokin-sitokin yang berperan di sana. Bapak Ibu ingat, sitokin ini ada yang pro-inflamasi, ada yang anti-inflamasi. Ya, sama prinsipnya seperti sistem imun yang lain ya, bahwa sitokin ini tidak dihasilkan secara terus-menerus. Ya, jadi sitokin ini bekerja memang terbatas ya, lalu akan tersekresi apabila ada stimulus. Ya, stimulusnya berupa apa? Ya, macam-macam. Ya, kalau tidak ada stimulus ya tidak akan mungkin bekerja. Seperti itu. Oke. Sitokin berperan dalam aktivasi sel imun ya Bapak Ibu, tadi kita udah belajar ya sebelumnya nih yang di kelas limfosit tadi. Ingat bahwa sitokin tadi ya, sitokin yang sudah tersekresikan itu banyak sekali membantu dalam aktivasi dari beberapa sel-sel imun. Nah, mekanismenya seperti apa gitu ya. Oke, yang pertama di stimulus, harus ada stimulus dulu. Contohnya apa stimulusnya gitu ya? Apa sih konkretnya? Contoh konkretnya gitu. Misal ada antigen, ya antigen itu adalah stimulus, salah satu stimulus ya. Ketika ada antigen apapun itu masuk ke dalam tubuh, otomatis tubuh kan tidak diam saja ya Bapak Ibu. Tentunya akan endingnya nanti yang diproduksi adalah antibodi seperti itu. Tapi sebelum ke situ, nah banyak proses-proses yang harus dilalui ya Bapak Ibu. Salah satunya sitokinnya dulu sebagai mediatornya dulu yang diproduksi, kemudian baru membangkitkan sistem imun yang lain. Nah, baru dari sistem-sistem imun yang lain ini hasilnya antibodi ya, dapat menghasilkan antibodi. Nah, sekarang kita lihat stimulus ini ya, ini akan merangsang sel-sel yang memproduksi sitokin ini untuk mensekresikan sitokin ya. Jadi ketika ada stimulus, kemudian sel-sel ini nih, sel-sel yang tugasnya untuk memproduksi sitokin ini sudah otomatis dia dapat sinyal untuk mensekresikan sitokin ya. Nah, setelah sitokin ini disekresikan, ini Bapak Ibu yang merah-merah ini ya, sitokin ini kemudian langsung nempel. Nah, nanti kita lihat sitokin ini cara kerjanya macam-macam ya Bapak Ibu, ada yang autokrin, ada yang parakrin, ada yang endokrin ya. Nah, jadi intinya adalah sitokin yang dihasilkan ini ya bekerja pada sel target. Nah, Bapak Ibu lihat, sel target di sini itu kan punya reseptor ya. Nah, sitokinnya itu nempel dengan reseptor yang ada di sel target. Nah, saya udah
sempat paparkan ya kemarin bahwa yang berikatan dengan reseptor ini biasanya dinamakan oleh sebutan ligan. Enggak. Ya, ligan ya. Jadi sebetulnya ligan tuh macam-macam, tetapi ini adalah salah satu sebutan yang biasanya ya itu ketika reseptor berikatan. Nah, itu berikatannya dengan siapa? Berikatan dengan ligan. Nah, sitokin ini perannya adalah sebagai ligan, berikatan dengan reseptor yang ada di sel target. Nah, ketika ini sudah berikatan, maka sel targetnya, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini sinyalnya jadi aktif. Nah, sehingga ketika sinyal-sinyal yang ada di sel targetnya ini sudah aktif, ya, udah jalan semua. Nah, endingnya adalah menghasilkan efek tertentu ya, macam-macam efeknya. Contohnya ya bisa inflamasi, salah satunya lah contoh gampangnya gitu ya. Nah, oke, seperti itu untuk proses produksi sitokin. Lalu apalagi yang kita pelajari nih? Nah, sekarang cara kerja ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini tadi sitokin yang sudah dihasilkan, ini kan bekerja pada sel target ya, sel target. Nah, sekarang kita belajar apa? Cara kerjanya. Ada sitokin sel targetnya dari sitokin yang sudah dihasilkan ini untuk dirinya sendiri ya. Untuk yang ini yang autokrin ya, Bapak Ibu. Ada yang parakrin. Parakrin ini untuk sel yang dekat, sel yang berada di sekitar. Ada yang jauh. Nah, seperti ini nih. Dihasilkannya di sini ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Kemudian efeknya di sini. Kan jauh. Nah, perantaranya apa, Bapak Ibu? Perantaranya adalah pembuluh darah. Nah, contohnya apa? Hormon ya. Biasanya hormon itu prinsip kerjanya seperti ini ya. Jadi dari yang dihasilkan dan targetnya itu jauh letaknya. Nah, oleh karena jauh, makanya butuh pembuluh darah sebagai transportnya, transportasi lah supaya bisa jalan itu. Nah, oke, sekarang kita bahas satu-satu. Autokrin. Nah, autokrin, Bapak Ibu bisa lihat ya, sitokinnya nih yang merah-merah nih si sitokin nih. Sitokin ini dihasilkan oleh tadi ya kita udah belajar kan sel yang memproduksi sitokin ya, disekresikan ke sel target. Nah, Bapak Ibu lihat ini panahnya. Sel targetnya kan untuk dia sendiri ya. Nah, dia reseptornya di dia, kemudian hasilnya juga untuk dia juga. Nah, jadi ini sitokin yang dihasilkan efeknya ya atau sel targetnya adalah dirinya sendiri. Ya, oleh karena itu namanya auto kan, ya autokrin signaling. Nah, targetnya adalah sel yang sama. Kemudian yang parakrin. Nah, ini Bapak Ibu, sitokin yang dihasilkan. Nah, ini dia nempel ke reseptor yang ada di sel target sekitar. Ya, kalau saya kan suka bilangnya sel tetangga ya, sel yang deketan gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Sedangkan untuk yang endokrin, nah endokrin ini tadi ya sel atau sitokin yang udah dihasilkan dari sel yang memproduksinya, itu efeknya untuk sel target yang letaknya jauh. Nah, karena jauh, maka dari itu butuh bantuan dari pembuluh darah. Oke. Demikian untuk cara kerja sitokin, kemudian saya lanjut kemampuan kerja. Nah, tadi sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu? Cukup, Bu. Ya, oke. Kemampuan kerja sitokin. Nah, kemampuan kerja sitokin ini ada 4, Bapak Ibu. Ada pleiotropisme. Oke, saya besarkan deh. Ya, ini kemampuan kerjanya. Oke. Ada pleiotropisme, ada redundansi, ada sinergi dan antagonis. Nah, pleiotropisme ini ya adalah
Bapak Ibu lihat kemampuan kerja sitokin. Nah, ini yang IL-4, IL-2, interferon gamma, TNF, ini adalah sitokin ya, Bapak Ibu ya. Jangan sampai lupa nih. Ntar kali aja keluar nih ya, ini apa aja. Oke. Jadi, untuk pleiotropisme adalah kemampuan kerja sitokin, ya, satu sitokin. Ini kan satu ya, satu sitokin terhadap beberapa jenis sel yang berbeda, ya, seperti pada sel B, kemudian sel T atau mungkin makrofag, ya. Nah, sehingga fungsinya apa nanti atau efeknya apa? Produksi IgE, diferensiasi T helper, kemudian untuk inhibisi ya makrofag ini kan tugasnya adalah untuk memakan bakteri apapun itulah, memakan mikroorganisme yang diharapkan dapat menghambat ya, menghambat proliferasi dari si mikroba itu sendiri. Nah, kemudian redundansi. Redundansi ini adalah kemampuan beberapa sitokin ya, beberapa sitokin karena ini lebih dari satu ya, Bapak Ibu, ada interleukin 2, interleukin 4, interleukin 5 ya. Kemampuan beberapa sitokin terhadap satu sel yang menghasilkan efeknya yang sama. Efeknya apa? Proliferasi. Nah, ini Bapak Ibu masih ingat nggak tadi saya sampaikan? Sel B berproliferasi jadi apa? Antibody. Ya, sel B itu berproliferasi jadi sel plasma dulu ya. Sel plasma yang menghasilkan antibodi. Nah, jadi sitokin ini salah satunya ya membantu untuk apa? Terbentuknya antibodi ya. Interleukin salah satunya siapa yang berperan? Interleukin 2, interleukin 4 dan interleukin 5. Nah, kemudian apalagi sinergi. Sinergi adalah kerja antara satu sitokin dan sitokin yang lain saling kerjasama. Kan bersinergi ya, bekerja sama ini antara siapa dan siapa, interferon gamma dan TNF, tumor necrosis faktor. Nah, tugasnya apa? Ini berdua ini meningkatkan ekspresi MHC kelas 1. Nah, Bapak Ibu ingat, tadi apa tugas MHC? Ikan antigen. Ya, untuk mengenali peptida antigen. Nah, oleh karena itu sinergi antara satu sitokin dan sitokin yang lain ini membantu untuk meningkatkan ekspresi MHC kelas 1 agar MHC-nya ini jadi disekresikannya aktif ya, jadi banyak, dan sehingga ketika ada mikroba banyak yang masuk ini udah langsung berikatan. Nah, ya kan kalau MHC-nya udah berikatan dengan si mikroba, berarti banyak yang disajikan oleh APC. Disajikan oleh APC banyak, kemudian nempel di reseptor sel T. Nah, kemudian nanti bisa langsung segera dibunuh gitu ya mikroba-mikrobanya. Jadi oleh karena itu sinergi antara sitokin, satu sitokin dengan sitokin yang lain, ini fungsinya adalah untuk meningkatkan ekspresi dari MHC itu sendiri. Nah, kemudian antagonis ya, berlawanan. Jadi kerja antara interferon gamma dan interleukin 10 ini berlawanan ya. Ada yang tugasnya untuk mengaktifasi makrofag, ada yang untuk menghambat gitu. Nah, jadi beda ya antara sinergi dan antagonis. Kalau interferon gamma dan TNF ini dia bersinergi, jika interferon gamma dan interleukin 10 ya ini sifatnya adalah antagonis gitu. Ya. Oke. Baik, dari skema ini, mekanisme ini, apakah ada yang masih belum jelas, Bapak Ibu?
Jelas, Bu. Untuk yang antagonis itu boleh diulang, Bu. Ya, untuk yang antagonis ini kan kerjanya berlawanan ya, Bapak Ibu, ya karena berlawanan. Jadi ingat, ini prinsipnya ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sistem imun itu tidak bekerja secara terus-menerus ya, Bapak Ibu ya. Sama. Ini kan nanti sitokin ini erat kaitannya dengan proses inflamasi. Nah, proses inflamasi pun itu juga tidak terjadi secara terus-menerus. Ya, jadi ketika sudah selesai ya sudah. Nah, oleh karena itu ada kemampuan kerja yang namanya antagonis. Ada yang sifatnya aktivasi, mengaktifkan, ya. Ada yang sifatnya menghambat, menstop. Nah, jadi antagonis ini ya contohnya siapa? Interferon gamma dan interleukin 10 ini punya kemampuan kerja yang berlawanan. Yang satunya mengaktifasi, yang satunya menghambat. Gitu. Ya. Sudah jelas Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, Bu. Ya. Bu Ayu, mohon izin, Ya. Bu Ayu. Iya. Oh, Bu Berarti Arya. yang Ini Bu Arya. ya maaf, baru Ya. masuk Bu Ayu. Oh, ya. Ini untuk yang mohon izin tanya yang antagonis. Tadi berarti untuk yang antagonis yang mengaktifkan makrofagnya itu adalah Interferon interferon gamma. Iya. Sedangkan yang menghambat itu adalah interleukin Interleukin 10. 10. Iya. Ya, baik, Bu Ayu. Iya, baik Bu. Ya, nanti ini nyambung Bapak Ibu ketika kita belajar inflamasi ya, reaksi inflamasi. Karena sitokin ini ada yang pro-inflamasi dan ada yang anti-inflamasi. 80.000. Ya, saya lanjut ke materi berikutnya. Ini kuliah 3 selesai, lalu ke kuliah 4. Nggak bisa di-close ya. Oh, ini dia. Iya. Kuliah 4. Oke, sudah terlihat jelas Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya. Nah, ini untuk yang teori ya, Bapak Ibu ini bisa silahkan dibaca sendiri. Nah, di sini adalah yang saya mau jelaskan tadi ya, bahwa sitokin ini ada yang sifatnya pro-inflamasi ya, Bapak Ibu, ada yang anti-inflamasi. Nah, kalau yang pro ya, tentunya adalah sitokin yang dapat merangsang respon imun. Ya, merangsang respon imun sehingga respon imun tersebut bisa aktif ya. Tetapi jika yang anti ini yang menghambat. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan berkali-kali ya Bapak Ibu bahwa reaksi inflamasi ini tidak terjadi secara terus-menerus. Nah, kalau sudah selesai ya berarti yang berperan adalah yang antiinflamasi. Udah menghambat, stop agar respon imunnya tidak timbul secara berlebihan terus-menerus gitu. Nah, kemudian pada materi ini mungkin saya akan banyak membahas ini kali MHC ya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita udah berkali-kali ya menjelaskan, atau saya berkali-kali sudah menjelaskan mengenai MHC. Di sini saya mau menjelaskan kembali. Nah, MHC atau HLA sama saja, ini ada 2 kelas. Nah, yang perlu Bapak Ibu nanti di sini pahami untuk UTS adalah bagaimana kerja dari MHC. Fungsinya itu seperti apa ya. MHC ya Bapak Ibu, saya ulang lagi, tugasnya adalah untuk mengenali antigen dulu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ini ada sel, ada
APC, antigen presenting cell, ya, sel penyaji antigen. Nah, itu ya di permukaannya itu ada yang namanya MHC. Jadi pertama kali antigen itu masuk, MHC dulu ini yang ngenalin, ya, MHC-nya dulu yang ngenalin si antigen ini. Yang dikenali apanya? Peptidanya. Tadi saya udah bilang ya, peptidanya atau fragmen. Fragmen-fragmen kecilnya itu yang namanya ya peptida. Fragmen kan bagian artinya ya. Itu adalah bagian peptidanya. Nah, setelah MHC ini berikatan ya dengan peptida yang ada di antigen, barulah kemudian diproses lebih lanjut ke APC. Nah, setelah APC ini memproses, nah ini nanti barulah disajikan. Disajikan ke apanya Bapak Ibu? Disajikan kemana? Limfosit T helper. Di mananya? Di bagian apanya sel T? Reseptor. Ya, di reseptornya. Ya, jadi seperti itu mekanismenya ya, Bapak Ibu. Ada antigen, kemudian pertama kali dikenali oleh MHC, lalu MHC membantu atau menyajikan ke APC. APC inilah nanti yang terakhir untuk menyajikan ke sel T. Jadi yang menyajikan ke sel T itu bukan MHC ya, tetapi APC, antigen presenting cell, sel penyaji antigen. Oke, itu ya Bapak Ibu ini kan ya, kali aja keluar tuh nanti di UTS. Oke, kemudian saya lanjutkan, ini karena nggak terlalu banyak yang sitokin. Saya lanjut ke kuliah 5. Oke, ini agak banyak memang kuliah 5, sistem imun non spesifik ya. Sistem imun non spesifik, apa bedanya Bapak Ibu non spesifik dan yang spesifik? Non spesifik yang belum pernah terpapar, Bu. Ya, kalau yang spesifik Sudah pernah terpapar. ya. Nah, sekarang kita bahas yang non spesifik dulu, Bapak Ibu. Nah, di sistem imun non spesifik ini banyak barrier ya, Bapak Ibu, banyak pertahanannya. Jadi baik non spesifik maupun yang spesifik kita sama-sama belajar dari yang humoral maupun yang seluler. Nah, untuk yang non spesifik terlebih dahulu, ini jenis bariernya atau pertahanannya itu macam-macam. Yang pertama mekanik ya, humoral, seluler, dan kimia. Nah, ini untuk yang mekanik adalah garda terdepan ya, Bapak Ibu, yang saya jelaskan kemarin bahwa contohnya adalah kulit ya, kulit, selaput lendir, silia ya, dan sebagainya gitu. Nah, kalau pertahanan fisik ini bisa ditembus, nah mana yang berperan kemudian? Yang humoral. Nah, humoral ini siapa aja sih? Contohnya siapa aja ini yang humoral? Ada komplemen ya, komplemen itu ya protein ya, komplemen, interferon, macam-macam. Sekarang saya bahas dari yang komplemen dulu. Komplemen ini bisa aktif ya Bapak Ibu, ini melalui 3 jalur. Ada jalur klasik, jalur alternatif, dan jalur lektin. Nah, kemudian kita bahas dari yang jalur klasik terlebih dahulu. Untuk yang jalur klasik, ya, awalnya itu harus ada ikatan dulu antara antigen dan antibodi. Setelah antigen dan antibodi ini berikatan, nah, kemudian mengaktifkan C1. C ini komplemen ya, kemarin Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan ya, ini dilambangkan oleh C ini komplemen, jadi mengaktifkan C1. Nah,
setelah C1-nya aktif, kemudian mengaktifkan kembali atau setelahnya mengaktifkan C2 dan C4. Jadi antara antigen dan antibodi setelah berikatan, kemudian mengaktifkan C1, setelah C1-nya aktif, mengaktifkan C2 dan C4. Ya. Setelah C1-nya aktif, selanjutnya mengaktifkan C2 dan C4. Nah, ketika C2-nya sudah aktif, dipecah. Jadi C2A dan C2B. C4-nya pun juga sama. Dipecah jadi C4A dan C4B. Nah, C4A dan C2B ini dilepaskan. Kemudian C2A dan C4B ini dia bergabung, Bapak Ibu. Bergabung untuk mengaktifkan 3. Nah, C3-nya di sini itu namanya C3 konvertase. Iya. Nah, C3 konvertase ini setelah jadi ngapain? Dipecah lagi. C3B jadi C3B dan C3A. C3B ini fungsinya untuk opsonisasi dan proses hidrolisis, sedangkan yang C3A ini berperan dalam proses inflamasi. Ya. Kemudian saya lanjut ke alternatif. Nah, untuk jalur alternatif ini diawali oleh adanya ikatan antigen antara antigen dan faktor-faktor komplement yang lain. Bapak Ibu di sini contohnya diilustrasikan. Ini ada faktor BDP. Ini hanya ilustrasi saja ya, Bapak Ibu. Jadi antigen dan faktor komplement yang lain. Nah, setelah mereka berdua nih berikatan, setelah itu mengaktifkan siapa? C3 konvertase. Nah, setelah C3 konvertasenya ini aktif, dipecah sama seperti tadi. Jadi C3B dan C3A. C3B ya untuk opsonisasi dan sitolisis, C3A-nya untuk inflamasi. Nah, kemudian jalur lektin. Nah, jalur lektin ini pertama kali diawali oleh adanya ikatan antara lektin dan gugus manosa. Nah, Bapak Ibu, antigen ya tadi di kuliah sebelumnya, ya seperti yang sudah saya jelaskan bahwa antigen itu terdiri dari protein dan polisakarida, ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya oleh karena itu pada jalur lektin ini pertama kali ikatannya itu adalah antara lektin dan gugus manosanya si antigen. Ya, ini mikroba-mikroba ini tuh kan antigen ya, Bapak Ibu di ilustrasinya hanya ilustrasi saja sekali lagi. Jadi pertama kali ya ikatan antara lektin dan gugus manosanya si antigen. Nah, setelah berikatan ya, mereka berdua ini berikatan, maka selanjutnya apalagi yang terjadi? C2A dan C4-nya jadi aktif. Nah, setelah C2-nya aktif, sama ya seperti tadi dipecah. Jadi C2A dan C2B. Ya. C4 dipecah jadi C4B dan C4A. Ini dilepas C4A-nya, C2B-nya lepas. Gabung C2A dan C4B, kemudian mengaktifkan C3 konvertase, yang selanjutnya dipecah lagi jadi C3B dan C3A. C3B ini untuk proses opsonisasi dan sitolisis, sedangkan yang C3A berperan dalam proses inflamasi. Ya, dari ketiga jalur ini, mana yang masih belum jelas, Bapak Ibu? Jelas, Bu. Udah jelas, Bu. Jadi yang membedakan adalah ikatan awal ya, Bapak Ibu. Kalau klasik ini antigen dan antibodi, kalau yang alternatif ini antigen dan faktor komplement yang lain. Kemudian jalur lektin ini ikatan antara lektin dan gugus manosanya antigen.
ya. Itu prinsipnya seperti itu yang membedakan. Nah, setelah kita tahu beberapa jalur komplement ini aktif, nah sekarang kita lihat mekanismenya. Ternyata aktivasi dari komplement ini dapat meningkatkan proses fagositosis, inflamasi, dan sitolisis, ya Bapak Ibu. Nah, maksudnya opsonisasi itu apa sih gitu ya? Opsonisasi itu adalah pelapisan antigen ya Bapak Ibu ya. Jadi antigen yang masuk, mikroba yang masuk itu dilapisi terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memudahkan makrofag untuk memakan, atau prosesnya namanya fagositosis ya. Ya. Untuk memudahkan proses fagositosis Bapak Ibu. Jadi kan bisa dibayangkan ya, misalkan lah barang yang bercecer dengan yang sudah jadi satu kan lebih mudah ya. Nah, itu kan hanya ilustrasi saja kita seperti itu. Jadi opsonisasi ini, proses opsonisasi ini ya yang berperan itu adalah tadi C3B ya. C3B ini adalah ya C3A yang sudah dipecah ya Bapak Ibu ya. C3 konvertasi tadi kan dipecah jadi C3A dan C3B. Nah, untuk yang C3B inilah yang berperan nih dalam proses opsonisasi. Nah, C3B pecahannya dari C3 ini, nah ini mengaktifkan kembali C5. Nah, ini nempel ya, ini diilustrasikan dengan yang nempel. Nah, setelah C5-nya aktif, dipecah. Jadi C5A dan C5B. Nah, C5B, C6, C7, C8, C9, nah ini membentuk kompleks, Bapak Ibu, membentuk suatu kompleks yang namanya membran attack kompleks. Nah, ketika membran ini sudah terbentuk, nah ini masuk nih kemana? Ke membran plasmanya si mikroba. Akibatnya cairan intraselnya mikroba tadi ya itu jadi hilang, ya lisis. Nah, oleh karena itu namanya sitolisis ya prosesnya Bapak Ibu. Sito kan sel, lisis itu kan hancur, berarti selnya hancur. Gitu. Nah, kemudian tadi mana yang belum kita bahas yang ini C3A dan C5A. Jadi yang udah dipecah tadi ya C3A dan C5A ini dia nempel Bapak Ibu. Nempelnya di mana? Nempel pada sel mastosit. Sel mastosit ini adalah sel yang kaya akan histamin. Nah, jadi ketika ada C3A dan C5A-nya yang nempel, otomatis ya sel ini ya, sel mastosit ini mengeluarkan histamin. Nah, fungsinya histamin untuk apa? Untuk meningkatkan permeabilitas pembuluh darah pada proses inflamasi. Ya, jadi tugasnya adalah demikian. Kemudian ada lagi C5A punya tugas juga ini. Tugasnya ngapain C5A? C5A ini bersama-sama dengan makrofag ya. Ini tugasnya adalah untuk apa namanya? Menyasar ya, menyasar ke lokasi yang terjadi infeksi. Contohnya begini. Misal ini di pojok sini Bapak Ibu itu ada sel yang sudah terinfeksi oleh virus ya, misalkan seperti itu. Nah, sel ini mengeluarkan zat-zat kimia tertentu. Nah, zat-zat kimia tertentu itu, Bapak Ibu, siapa yang sadar? C5A. Jadi C5A sadar nih, oh ini ada zat-zat kimia nih yang dilepaskan karena adanya virus. Nah, dia ngajak makrofag bareng-bareng untuk ke tempat yang infeksi tadi tuh yang ada virusnya. Nah, ini baru setelah itu apa namanya makrofag nanti bisa memfagositosis gitu ya. Nah, oke. Demikian Bapak Ibu, masih ada yang belum jelas atau gimana?
Fungsinya histamin tadi, Bu. Oh, fungsi histamin ini untuk meningkatkan permeabilitas pembuluh darah selama proses inflamasi. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Bisa saya lanjut? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Proses fagositosis. Nah, Bapak Ibu, proses fagositosis ya, pada proses ini awalnya ini mikroba atau antigen ya itu menempel pada sel-sel fagosit ini. Yang ungu-ungu ini diilustrasikan sel fagosit ya Bapak Ibu. Nah, ketika ada mikroba ini nempel ya di sel fagosit ya, kemudian sel-sel fagosit ini perlahan-lahan membentuk kaki semu atau pseudopoda ya, kaki semu. Nah, setelah itu makin lama ini antigennya masuk, sudah tertelan ya Bapak Ibu. Nah, antigen yang sudah masuk ke dalam sel fagosit ini membentuk kompleks ya. Kompleksnya namanya fagosom. Nah, ini fagosom. Ya, membentuk kantong, membentuk kompleks ya, namanya fagosom ini, Bapak Ibu. Nah, lalu fagosom yang sudah terbentuk ini ya, ini dia bergabung, bergabung, fusi. Bergabung dengan siapa? Bergabung dengan lisosom, di mana lisosom ini sendiri mengandung enzim asam hidrolase ya, ini Bapak Ibu. Nah, jadi antara fagosom tadi yang sudah gabung dengan lisosom ini membentuk kompleks kembali. Nama kompleksnya adalah fagolisosom. Ya, jadi fagosom yang bergabung atau berfusi dengan lisosom ini membentuk kompleks kembali yang namanya fagolisosom. Nah, tadi kita sudah tahu ya Bapak Ibu, ternyata di lisosom ini kan mengandung enzim asam hidrolase. Nah, ternyata proses selanjutnya enzim inilah yang membunuh dan mencerna. Mencerna siapa? Mikroba ini yang biru ini. Nah, jadi si asid hidrolase enzim tadi inilah yang berperan untuk menghancurkan mikroba hingga terbentuk residual body, badan-badan sisa. Nah, ketika sudah terbentuk residual body, nah tentunya dikeluarkan ya, di-remove dari siapa? Di-remove dari sel fagosit ini ya, dikeluarkan secara eksositosis. Ya, eksositosis adalah dari dalam sel ke luar ya. Nah, ini untuk proses fagositosis. Masih ada yang belum jelas Bapak Ibu? Boleh diulang sekali lagi, Bu? Ya, boleh. Oke. Pertama, Bapak Ibu, di sini awalnya ada mikroba. Ya, Bapak Ibu, ini ada mikroba. Kemudian mikroba ini nempel. Ya, nempel pada sel fagosit. Nah, dia nempel dulu. Nah, setelah nempel, kemudian sel fagosit ini membentuk kaki semu atau namanya pseudopoda. Nah, kaki semu ini yang sudah terbentuk ya membuat lama-kelamaan mikroba ini tertelan. Ya, tertelan ya, kemudian membentuk apa? Membentuk kompleks ya, berupa kantong atau vesikel ya, yang isinya adalah si mikroba ini. Namanya adalah fagosom. Nah, setelah fagosom ini terbentuk ya, nah dia gabung dengan lisosom. Nah, di lisosom sendiri ini
ya isinya adalah enzim asam hidrolase. Ya, jadi fagosom yang udah gabung dengan lisosom ini membentuk kompleks namanya fagolisosom. Nah, di kompleks ini kan ada si enzim ini ya. Nah, enzim inilah nih, enzim asam hidrolase ini yang nanti, yang selanjutnya tugasnya adalah untuk mencerna dan membunuh si mikroba ini yang ada di dalam. Nah, setelah dicerna, terbentuklah residual body, badan-badan sisa-sisa ya. Nah, sisa-sisa inilah yang selanjutnya dikeluarkan dari si sel fagosit ini secara eksositosis dari dalam sel ke luar gitu. Ya, sudah jelas Bapak Ibu? Jelas, sudah Bu. Udah, Bu. Jadi ini yang saya ulang berkali-kali ya Bapak Ibu, mungkin saja keluar di UTS ya. Jadi mohon untuk nanti dipelajari kembali. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu silakan baca sendiri saja. Lalu lanjutkan ke kuliah berapa nih? Kuliah 6. Oke, kuliah 6. Sudah terlihat jelas Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Bu Aryani, ada Bu Aryani nggak ya? Bu Riani tidur. Bu Aryani? Izin Bu Ayu, mohon izin saya off cam Bu Ayu. Ada Bu Ayu. Oh, enggak. Ini Bu Aryani. Ya, Bu Ayu. Mohon coba sambil dilihat Oh, WA ya. WA-nya Bu Aryani. Baik. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, baik, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Oke, pada proses atau reaksi inflamasi di sini yang ingin saya mungkin jelaskan kembali adalah mekanisme demam ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang lain nanti Bapak Ibu silakan baca kembali. Inflamasi di sini yang mesti dipahami adalah terdiri dari inflamasi akut dan inflamasi kronis ya. Jadi inflamasi akut ini sendiri adalah sebetulnya sifatnya adalah segera ya Bapak Ibu, yang membedakan antara akut dan kronis. Jika akut ini segera kemudian disebabkan oleh patogen. Nah, kalau yang kronis itu awalnya sebetulnya dari infeksi akut dulu ya Bapak Ibu, kemudian terjadi secara terus-menerus atau persisten gitu, sehingga nantinya menjadi kronis gitu, dan sifatnya pun lama ya, durasinya lama, bisa hitungan tahun. Nah, kalau untuk yang akut hanya beberapa hari saja. Nah, ini
mungkin saya akan membahas yang di mekanisme demam ya Bapak Ibu. Nah, demam yang seperti sudah saya sampaikan mungkin seminggu yang lalu ya sepertinya ya, itu adalah respon imun. Jadi sebetulnya bukan penyakit ya Bapak Ibu. Memang ada indikasi penyakit, tapi demam itu sendiri adalah respon. Nah, sehingga minggu lalu sepertinya ada yang bertanya ya ke saya, jadi butuh obat atau tidak gitu ya. Sebetulnya ya, kalau demam itu masih bisa diatasi dengan minum air mineral ya, air mineral yang banyak seperti itu tidak harus. Tetapi ya, jika memang dalam kondisi 1-2 hal yang memang mengharuskan untuk minum obat, misalkan sampai suhunya itu 40, 41 ya memang. Tapi kalau masih dalam batas masih bisa diatasi dengan tidak minum obat, ya sebetulnya disarankan untuk tidak. Itu saja kemarin yang bertanya ke saya jelaskan kembali. Apalagi yang kemarin bertanya ke saya ya, sepertinya ini pada balita tuh kalau nggak salah ya Bapak Ibu ada yang tanya ya, atau anak-anak gitu. Gimana tuh kalau yang sampai demam kemudian sampai kejang gitu ya. Nah, ya tentu kalau seperti itu butuh obat ya, Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita bicara masalah efek inflamasi, demam, kemudian daya tahan tubuh, respon imun, itu tentu dikembalikan lagi ke daya tahan masing-masing tubuh seseorang ya, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa disamakan semua orang seperti itu. Nanti jangan, oh demam itu bukan itu, nggak usah minum obat, ya nggak seperti itu ya. Jadi memang misal jika misalkan tubuh kondisi saya gitu ya dengan Bu Aryani gitu misal berbeda. Kalau Bu Aryani mungkin nggak perlu pakai obat ya Bu Ar. Kalau saya mungkin obatnya banyak. Gitu ya Bu Ar. Tergantung ya. Jadi tergantung dari masing-masing tubuh, daya tahan tubuh seseorang gitu. Jadi ini untuk mempertegas kembali yang minggu lalu bertanya ke saya. Nah, kemudian ini mekanisme demam. Nah, Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan ya bahwa demam itu adalah respon imun. Nah, awalnya bagaimana nih sampai bisa terjadi demam gitu ya? Awalnya ya ini ada bakteri, ya. Bakteri apapun lah, nggak hanya bakteri saja. Ini contohnya bakteri, ya, bakteri yang menginfeksi suatu sel ya, sel yang masuk. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah interleukin 1 itu disekresikan. Bapak Ibu ingat interleukin 1 adalah sitokin yang proinflamasi ya. Jadi ketika ada mikroba yang masuk gitu ya. Nah, kemudian sitokin ini ya, kita udah belajar ya, sitokin itu adalah mediator inflamasi. Jadi ketika ada mikroba yang masuk dalam tubuh, nah otomatis interleukin 1-nya ya, tidak hanya interleukin 1 sih sebetulnya, macam-macam. Intinya yang pro lah ya, yang proinflamasi ini disekresikan, Bapak Ibu. Nah, setelah disekresikan, nah ini menuju kemana? Ke hipotalamus yang ada di otak. Nah, Bapak Ibu ingat ini cara kerjanya mirip apa ya lewat pembuluh darah? Tadi kita udah belajar mirip apa ya? Endokrin, Bu. Ya, endokrin ya. Cara kerjanya seperti itu. Kita ini kan sitokin ya. Cara kerja sitokin itu kan ada yang 3. Berarti ini yang endokrin gitu. Nah, interleukin 1 yang disekresikan ini ya, ini menuju ke, lihat Bapak Ibu ini jauh ya, ke hipotalamus yang ada di otak, ini melalui pembuluh darah. Nah, kemudian setelah interleukin 1-nya ini jalan-jalan nih dia ya, jalan jauh sampai nanti ke hipotalamus yang ada di otak. Nah, hipotalamus inilah ya yang
memberikan perintah lah ya, mengaktifkan prostaglandin. Nah, prostaglandin inilah yang menyebabkan demam. Nah, bagaimana kok bisa menyebabkan demam prostaglandin? Jadi, prostaglandin ini ya karena dia letaknya di hipotalamus di otak, dia akan membuat sinyal alarm di tubuh ya. Jadi tubuh itu sadar kalau ini apa namanya? Ada mikroba yang masuk dan otomatis badan ini di otak ini udah terprogram nih, sudah terset, sudah ada alarmnya ya. Suhunya dingin. Nah, dengan suhu yang dingin inilah ya otomatis caranya gimana mekanismenya dengan menaikkan suhu tubuh. Nah, oleh karena itu demam itu ada yang sampai berapa 37, 38. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang bekerja itu adalah prostaglandin yang ada di hipotalamus. Yang bekerja adalah hipotalamus yang ada di otak. Jadi otak ini bekerja seakan-akan tubuh kita ini dalam suhu yang rendah. Suhunya rendah. Jadi gimana caranya tubuh ini ya apa namanya tuh menaikkan suhu. Nah, oleh karena itu biasanya orang demam kan akhirnya panas ya. Oh, panas 38 derajat. Nah, itu efeknya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, oke. Gimana? Udah masih harus diulang atau tidak yang mekanisme demam? Boleh Bu, ulang sekali lagi Bu. Yang awal. Yang mana yang belum jelas, Bapak Ibu? Yang mana? Ya udah, saya jelasin deh. Yang melalui hipotalamus tadi. Ya, oke. Nah, bakteri ya, ada bakteri nih. Saya ulang, bakteri ini menginfeksi sel gitu ya. Kemudian, nah karena adanya bakteri ini ya, maka kemudian interleukin 1 di mana ini adalah sitokin proinflamasi perannya ini jadi tersekresi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat panahnya. Nah, setelah interleukin 1 ini tersekresi ya, kemudian dialirkan atau diarahkannya tuh lewat apa gitu ya, menggunakan apa? Menggunakan bantuan dari pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini sampai dia nanti ke hipotalamus yang ada di otak gitu ya. Nah, hipotalamus ini ya membantu untuk mengaktifkan prostaglandin. Nah, prostaglandin ini yang aktif, nah inilah yang menyebabkan demam. Nah, tadi saya sampaikan, demam itu kenapa sampai ada yang menggigil, sampai ada yang panasnya sampai sekian puluh derajat. Nah, karena ya di hipotalamus ini ya, di otak ini memerintahkan ya ke tubuh karena kan semua diatur oleh di otak ya. Kerja kita semua kan yang ngatur adalah otak gitu. Jadi otak itu memberikan alarm ke tubuh seakan-akan tubuh kita ini suhunya rendah, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu mekanisme apa namanya tubuh ya, apa namanya. Nah, itu akhirnya membuat tubuh kita itu oh ini dingin nih, nggak bisa nih kondisinya tubuh udah dingin sekali suhunya. Nah, ayo dinaikkan. Nah, inilah makanya orang-orang yang demam, sedang demam itu suhunya biasanya agak tinggi karena itu proses tubuh apa namanya menaikkan suhu tubuh Bapak Ibu. Gitu. Jadi efek demam apa biasanya menggigil ya karena tadi itu tubuh itu taunya suhunya ini jadi rendah. Nah, suhunya ini jadi rendah ya. Kemudian gimana caranya? Apa yang dilakukan oleh tubuh supaya tidak kedinginan, tidak sampai seperti itu. Nah, akhirnya perlahan-lahan suhu tubuh ini jadi meningkat gitu dan efeknya ya tadi yang sudah saya sampaikan jadi tinggi gitu ya suhunya. Nah, begitu Bapak Ibu. Tadi siapa yang bertanya Bapak? Sudah jelas?
Sudah Bu, terima kasih. Ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi demam ini adalah respon imun dari tubuh. Jadi bukan penyakit ya, bukan penyakit. Itu indikasi tapi bukan penyakit. Nah, itu yang perlu digarisbawahi dari mekanisme demam. Oke. Saya lanjut ke kuliah terakhir. Udah jam 11 ya. Bapak Ibu yang bimbingan akademik dengan saya siapa saja ya? Masuk nggak, hadir nggak ya hari ini? Jadi bisa langsung bimbingan akademik saja setelah ini maksud saya. Coba. Oh, siapa ya? Jadi penasaran deh. Kok saya lupa tapi. Bu, siapa ya? Hadir Ibu. Siapa ini, Bu? Siapa ya? Lailatul. Ya. Kemudian siapa lagi, Bu? Dia Pratiwi, Nuri Latifah, sama Ibu Eka. Kak. Hadir semua? Ini ibu-ibu semua berarti ya? Ibu-ibu semua nih hadir nggak? Kayaknya ada semua. Ada, oh ya. Jadi setelah selesai, mohon ibu-ibu ini yang berempat ini tetap di Zoom ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain, silahkan jika ingin leave gitu. Oke. Sudah. Merah bunyi. Saya selalu di. Untuk semua air Pak. Ini aku tahun tidak kemudian gue ini. Baru kali akan dibuka nanti kalau tahu. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kita sudah belajar tadi non spesifik, kemudian yang ini adalah yang spesifik ya. Jadi sistem imun spesifik ini adalah sistem imun yang bekerja ketika seseorang sudah pernah terpapar ya. Jadi ini terpapar untuk yang kesekian kali sehingga responnya pun lebih cepat tentunya daripada yang non spesifik. Nah, untuk yang teori ini nanti Bapak Ibu silahkan baca saja, saya fokus ke mekanisme ya. Sama untuk yang spesifik juga ini dibedakan atas humoral dan seluler gitu ya. Nah, oke, mungkin saya bahas mengenai struktur kali ya. Nah, struktur antibodi sendiri di sini ya Bapak Ibu, ini ada yang namanya rantai berat ya, yang pink ini, kemudian yang hijau ini adalah yang rantai ringan. Jadi rantai ringan ini dihubungkan dengan rantai berat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sambil melihat ininya garisnya ya. Jadi kalau si ringan ini, si rantai-rantai ringan ini atau nama lainnya adalah light chain ya. Yang pink ini nama lainnya adalah heavy chain. Nah, yang ringan ini, yang light chain ini dihubungkan oleh rantai berat. Nah, sedangkan yang rantai berat, yang heavy chain ini saling dihubungkan oleh suatu ikatan namanya ikatan disulfida. Nah, di sini ada yang namanya antigen binding site. Nah, jadi antigen ya, karena antigen ikatan dengan antibodi, maka antigennya itu yang nempel tuh di bagian ini Bapak Ibu, di bagian antigen binding site ya, seperti itu. Oke, nah ini reseptor sel T ya. Ingat tadi Bapak Ibu bahwa MHC ya yang sudah berikatan dengan antigen peptida ya, peptidanya antigen itu kan selanjutnya diproses oleh APC ya Bapak Ibu ya. APC ini salah satu contohnya adalah makrofag ya. Makrofag ini adalah APC, antigen presenting cell. Nah, kemudian akan diproses ya di APC. Lalu disajikannya kemana? Disajikannya ke
reseptor yang ada di sel T. Oke, baik. Selanjutnya adalah peranan sel T helper pada aktivasi proses imunitas. Nah, Bapak Ibu, awal tadi ya sudah saya sampaikan bahwa sel T helper ini fungsinya bukan membunuh mikroba langsung, tetapi untuk membantu ya, membantu untuk proses diferensiasi sel B salah satunya, di mana diferensiasi sel B sendiri adalah untuk menghasilkan antibodi. Nah, oke, kita bahas satu-satu, Bapak Ibu. Di sini awalnya selalu ya mikroba lah ya, ada antigen ya, antigen. Nah ini Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan bahwa yang pertama kali berikatan adalah yang ini Bapak Ibu, MHC ini ya, ini yang apa ini? Persegi panjang ini nih, yang diilustrasikan oleh persegi panjang ini. Nah, MHC ini ya Bapak Ibu menempel atau berikatan pada siapa? Ini pada fragmen antigen. Nah, Bapak Ibu lihat, saya sudah sampaikan ya bahwa MHC ini tidak berikatan utuh langsung secara whole itu ke antigen, tapi hanya bagiannya saja atau fragmen-fragmennya saja. Nah, spesifiknya apa fragmennya, bagian apanya, peptidanya gitu. Nah, MHC ini yang berikatan dengan fragmen antigen ini membentuk kompleks, Bapak Ibu. Ya, membentuk kompleks antara MHC dan fragmen antigen. Nah, ketika sudah membentuk kompleks ini, selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat ya, dia nempel di reseptornya sel T. Nah, sehingga dengan menempelnya kompleks MHC dan fragmen antigen ini di reseptornya sel T, interleukin 1 disekresikan. Nah, kemudian interleukin 1 yang sudah disekresikan ini ya, selanjutnya T helper ya mensekresikan kembali interleukin 2. Jadi interleukin 1 dulu yang udah disekresikan, baru interleukin 2. Nah, interleukin 2 ini membentuk kompleks lah ya dengan T helper yang selanjutnya fungsinya adalah untuk diferensiasi sel T sitotoksik dan diferensiasi dari sel B. Nah, diferensiasi dari sel B fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan antibodi. Bapak Ibu ingat ya, sel B berdiferensiasi jadi sel plasma. Sel plasma menghasilkan antibodi. Ya, jadi sel T helper ini fungsinya adalah untuk membantu diferensiasi sel B untuk menghasilkan antibodi. Kemudian tadi ada fungsi berikutnya adalah sel T ini ya, mengaktifkan atau membantu proses diferensiasi dari sel T sitotoksik. Nah, sel T sitotoksik ini yang sudah berdiferensiasi, fungsinya nanti pada apa? Pada imunitas seluler yang bekerja pada sel yang terinfeksi. Begitu. Nah, masih bingung Bapak Ibu untuk skema peranan sel T helper? Enggak, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Diulang lagi, Bu. Masih. Oke, saya jelaskan lagi sekali lagi. Nah, peranan sel T helper pada aktivasi proses imunitas. Nah, Bapak Ibu di sini ada mikroba ya. Ada mikroba yang masuk. Nah, pertama kali yang berikatan siapa dulu Bapak Ibu? MHC. MHC dengan fragmen antigen. Ya, MHC. MHC ini berikatan dengan fragmen antigen tadi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini kan bagiannya. Ini mikrobanya di sini diilustrasikan dengan gambar hijau dengan ada segitiga-segitiga. Nah, di sini yang berikatan kan hanya segitiganya saja ya, Bapak Ibu.
Nah, ini maksudnya fragmen antigen seperti itu, ilustrasinya seperti itu, hanya bagian kecilnya saja, bagian peptidanya saja, ya, yang berikatan dengan MHC. Setelah berikatan, lalu membentuk kompleks antara MHC dan fragmen antigen. Nah, setelah membentuk kompleks ya antara MHC dan fragmen antigen, selanjutnya siapa yang bertugas APC untuk menyajikan ini, menyajikan MHC dan fragmen antigen ya, kompleks ini. Jadi tugasnya setelah terbentuk kompleks ini disajikan Bapak Ibu. Disajikan oleh APC, antigen presenting cell. Kemana? Ke reseptornya sel T. Sel T-nya siapa? T helper. Ya. Nah, setelah kompleks ini, kompleks antara MHC dan fragmen antigen ini berikatan di reseptor, nah interleukin 1 disekresikan. Setelah interleukin 1 ini disekresikan, nah sel T helper selanjutnya mensekresikan siapa? Interleukin 2. Interleukin 2 sudah tersekresikan nih. Kemudian ngapain? Nah, dia membentuk kompleks lagi, membentuk klon dengan sel TH ini, sel T helper ini. Yang selanjutnya fungsinya untuk apa? Untuk diferensiasi sel T. Nah, sel T yang berdiferensiasi ini nanti tugasnya ngapain? Ya berperan pada imunitas seluler, kemudian bekerja pada sel yang terinfeksi, ya. Karena sel T sitotoksik, Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar itu langsung ya, bisa langsung untuk membunuh mikroba. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu ini karena nyambung ya, sel T helper ini tidak bisa membunuh, hanya saja membantu untuk mengarahkan lah, ya. Nah, mengarahkan atau mengaktifasi, salah satunya siapa yang teraktivasi? Sel TC, T sitotoksik. Nah, baru sel T sitotoksiknya ini langsung membunuh gitu ya, membunuh mikrobanya. Oke, kemudian fungsinya apa lagi? Sel T helper diferensiasi sel B. Nah, diferensiasi sel B itu fungsinya apa? Untuk menghasilkan apa? Menghasilkan antibodi. Itu. Nah, masih gimana? Masih kurang jelas atau sudah jelas Bapak Ibu? Sudah, Bu. Tidak, Bu. Oke, saya lanjutkan tadi sel T sitotoksik ya, Bapak Ibu. Tadi kita sudah belajar bahwa T helper itu membantu dalam proses diferensiasi dari sel T sitotoksik. Nah, sel T sitotoksik ini dapat langsung menyerang dan membunuh mikroorganisme, ya, Bapak Ibu. Kemudian target utamanya adalah sel yang terinfeksi virus. Sebetulnya tidak hanya virus saja sih, mikroorganisme manapun ya, sel TC ini yang bertugas untuk membunuh begitu. Nah, sel T sitotoksik ini mengandung butiran-butiran. Ya, butiran-butiran ini nantinya yang akan menyebabkan sel tersebut ya, sel yang terinfeksi tersebut itu menjadi lisis. Nah, kita bahas sekarang. Sel T sitotoksik. Nah, ini ada sel ya yang sudah terinfeksi oleh virus gitu ya. Tadi ini mengingatkan kembali bahwa yang pertama kali berikatan dengan antigen itu adalah MHC. Nah, ya. MHC berikatan dengan fragmen antigen, kemudian membentuk kompleks yang selanjutnya disajikan oleh APC ke sel T. Nah, reseptor fragmen tadi ya, kompleks MHC dan fragmen antigen tadi yang sudah nempel di reseptornya sel T sitotoksik. Nah, kemudian selanjutnya sel T sitotoksik ini
mengeluarkan tadi butiran-butiran tadi yang namanya perforin. Perforin itu berupa protein ya, Bapak Ibu. Jadi protein perforin ini disekresikan oleh sel T sitotoksik apabila sudah terjadi ikatan antara MHC terjadi ikatan antara kompleks MHC dengan fragmen antigen virus yang disajikan oleh APC gitu ya. Jadi harus ada ikatan dulu nih dengan reseptornya, baru sel T sitotoksiknya ini mengeluarkan protein perforin ini. Kemudian apa yang terjadi jika protein perforin ini disekresikan atau dikeluarkan? Nah, dia menyebabkan lesi ya pada sel yang terinfeksi virus tadi, ya, menyebabkan lesi atau luka lah ya, seperti itu. Nah, lama-kelamaan karena ini protein perforinnya itu dikeluarkan, artinya masuk ya. Protein ini kan tugasnya adalah untuk membolongi Bapak Ibu, sebetulnya membolongi siapa? Membolongi si sel yang udah terinfeksi virus ini, sehingga selnya jadi lisis. Ya, selnya jadi lisis Bapak Ibu, gitu. Jadi yang menyebabkan sel tersebut lisis ya, lisis oleh sel T sitotoksik ini karena si sel T sitotoksik ini mengeluarkan perforin tadi. Jadi yang kerja adalah perforinnya ya, Bapak Ibu ya, karena perforin yang disekresikan ini lama-kelamaan selnya jadi lisis gitu, jadi hancur. Nah, oke. Masih kurang jelas atau sudah jelas Bapak Ibu? Sudah, Bu. Jadi siapa yang bertugas untuk melisiskan sel? Siapanya? Popolin. Perforin. Oke, perforin itu berupa apa Bapak Ibu? Butiran protein. Nah, protein ya, jadi perforin ini adalah protein. Nah, apakah perforin ini bisa langsung dikeluarkan, Bapak Ibu? Harus ada ikatan kompleks dulu. Ya, antara siapa dan siapa? MHC dan antigen. Nempelnya di mana? Di APC. Reseptor. Oke. Reseptor. Reseptor. Jangan kebalik ya, Bapak Ibu. Itu ketika menjelaskan jangan terbalik-balik. Menempelnya di mana? Reseptor. Reseptor. Reseptornya siapa? APC. Oh, reseptornya sel. LPC. Reseptornya sel T. Ya, jadi kompleks ini nih Bapak Ibu nih yang gambar apa ya? Segitiga-segitiga ini dia menempel ya pada reseptor. Reseptornya yang ada di sel T. Nah, ketika sudah nempel di reseptornya sel T, baru ini perforinnya bisa keluar. Nah, perforinnya keluar, baru tuh sel-sel tadi bisa jadi lisis ya, gitu. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ya. Koordinasi antara respon imun humoral dan seluler. Nah, Bapak Ibu, jadi yang ingin saya ceritakan ya melalui gambar ini adalah bahwa sistem imun humoral dan seluler ini saling berkaitan, saling berkoordinasi. Nah, gimana caranya gitu ya? Pertama, kita lihat dari yang humoral dulu. Nah, sistem imun humoral ini, Bapak Ibu, bekerja untuk antigen yang ekstrasel, di luar sel. Kalau yang seluler, ini yang intrasel, yang di dalam sel. Nah, pertama, sel B, Bapak Ibu ingat sel B? Sel B itu berupa apa, Bapak Ibu? Menghasilkan apa? Antibodi. Ya, Asma. menghasilkan antibodi. Nah, tadi kita udah belajar strukturnya. Antibodi itu seperti apa sih? Huruf seperti apa? Seperti huruf apa sih, Bapak Ibu? Antibodi? Huruf Y. Ya, seperti huruf Y ya. Nah, ini antibodi diilustrasikan adalah si antibodi ini. Nah, sel B atau antibodi ya, itu terikat pada antigen yang spesifik.
Nah, ikatan yang spesifik tersebut antara antibodi dan antigen itu butuh kerjasama. Kerjasama dengan siapa? Kerjasama dengan sel T helper. Nah, setelah dia ini kerjasama, baru tuh bisa berikatan. Lalu, apalagi yang sudah berikatan dengan antigen ini distimulasi oleh interleukin 2. Setelah distimulasi, tugasnya ya interleukin 2 ini membantu untuk stimulasi untuk apa? Untuk berdiferensiasi menjadi sel plasma. Nah, sel plasma ini berdiferensiasi atau menghasilkan antibodi ya. Jadi tugasnya sel T helper ini ya, saya balik lagi ke sini. Sel T helper ini mesti kerjasama dulu. Kerjasama dengan sel B. Ya, untuk apa? Untuk berikatan dengan antigen. Nah, setelah kerjasama dan sel B dapat berikatan dengan antigen secara spesifik, selanjutnya distimulasi oleh interleukin 2. Untuk apa? Untuk berdiferensiasi. Berdiferensiasi menjadi sel plasma. Dan selanjutnya sel plasma menghasilkan atau membentuk antibodi. Nah, itu yang humoral. Kemudian yang seluler, nah ini sama Bapak Ibu ya, seperti yang awal tadi. Bahwa harus ada dulu ya ikatan antara MHC dan antigen ya. Fragmen antigen. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nih ya. Ini pertama MHC ikatan dulu ya dengan fragmen antigen. Lalu setelah terbentuk kompleks antara MHC dan fragmen, baru tuh nempel di sel T, reseptornya sel T. Ya. Nah, setelah menempel nih ya pada reseptornya sel T atau sel T helper lah ya. Nah, ini membantu. Ingat nggak Bapak Ibu tadi, sel T helper itu salah satu fungsinya adalah untuk membantu diferensiasi sel T sitotoksik. Yes. Ya. Jadi sel TH tadi, sel T helper tadi fungsinya adalah untuk membantu diferensiasi sel T sitotoksik dan diferensiasi sel B. Nah, ini yang sel T sitotoksik nih Bapak Ibu, yang ini. Nah, setelah diferensiasi ya, setelah berdiferensiasi nih sel T sitotoksik barulah bisa langsung menyerang. Ya, melisiskan sel. Dengan apa Bapak Ibu tadi melisiskannya? Dengan Orin. Forin. dengan perforin ya, sehingga selnya menjadi lisis. Nah, Bapak Ibu di sini mana koordinasinya di sebelah mana? Nah, yang di tengah ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu lihat. Nah, ini sel T ya. Sel T helper tadi ya yang teraktif ini sel T, dia jadi sel T helper maksudnya. Nah, sel T helper tadi yang sudah teraktivasi ya oleh adanya ikatan MHC dan fragmen antigen ya, ini membantu untuk balik ke sini Bapak Ibu. Ini sel TH tadi ya yang sudah teraktivasi. Nah, selanjutnya tugasnya kan dia ngapain? Kan bantuin lagi ya, kerjasama lagi nih dengan sel B. Nah, oleh karena itu ini namanya koordinasi ya. Tadinya ini sel TH ini diaktifasi oleh adanya antigen. Setelah aktif, kemudian ngapain dia? Dia kerjasama dengan siapa? Dengan sel B. Untuk apa? Untuk berikatan dengan antigen yang spesifik gitu. Ya, jadi kalau nanti ada soal ya, letak koordinasinya tuh di mana gitu ya? Ya di sini di tengah sini. Nah, Bapak Ibu. Kemudian ada dua nih fungsinya tadi ya. Sel T helper ini salah satu fungsinya untuk kerjasama tadi, kerjasama dengan sel B. Satu lagi fungsinya adalah untuk mengaktifasi makrofag. Ya, jadi sel T helper ini yang udah aktif tadi oleh karena adanya si MHC ya,
MHC dan antigen ya yang sudah disajikan ke reseptornya sel T jadi aktif ya. Nah, sel TH-nya ini jadi aktif,